Qur'ani Tahfiz. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Saya adalah Umu Aisyah dari Bait Qur'ani Unit Al-Ikhlas BSD. Alhamdulillah, aktivitas saya sekarang ini full sebagai ibu rumah tangga, melayani keluarga, mendidik serta mengawal anak-anak di rumah saja. Memasukkan anak ke Bait Qur'ani sudah memberikan banyak manfaat bagi saya. Alhamdulillah, segala puji syukur yang telah menghantarkan saya untuk memasukkan anak-anak ke Bait Qur'ani. Menurut saya, manfaat bagi anak adalah dia bisa mengenal dunia anak-anaknya dalam ruang lingkup keislaman yang mudah difahami dan dikerjakan untuk anak-anak usia dini, prasekolah, dan usia sekolah. Perkembangan pengetahuan, baik pengetahuan dinul Islam, ragam kreativitas, dan pengetahuan tentang sainsnya juga menurut saya sangat lengkap. Bait Qur'ani mampu mengemas program pengenalan hukum syariat yang sesuai untuk anak-anak usia dini, sehingga anak-anak mampu mengenal kegiatan peribadahan sebagai bagian dari kegiatan keseharian mereka. Dari sisi orang tua, program-program Bait Qur'ani juga sangat padat dan tetap full syariat. Bait Qur'ani juga sangat membantu mengarahkan dan juga membekali para orang tua dengan bekalan ilmu parenting yang cukup sempurna dan juga tetap berbasis syariat. Tentu bagi orang tua, terutama bagi ibu, hal ini sangat membantu untuk mewujudkan tugas seorang ibu dalam mendidik anak-anak mereka, sebagaimana juga ungkapan al-ummu madrasatil ula. Semoga harapan saya semakin banyak para orang tua yang bisa merasakan manfaat yang luar biasa ini dari Bait Qur'ani. Demikian, jazakumullahu. Ada yang haus, kakak punya minuman yang bikin
Jangan lupa baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana deh rasanya? Segar. Ada water. Let's drink water. Pemirsa, jangan lupa beli nikmat ya. Ada di daerah Bait Quran. Pemirsa, jangan lupa juga hubungi kontak yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahar khair teman-teman. Semoga teman-teman sehat ya dan semangat. Hira mau kasih tahu tentang hadis Rasulullah nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Itu hadis tasyabbuh. Jadi kita akan tahun baru. Banyak orang-orang yang pakai topi kerucut, meniup trompet, dan menyalakan kembang api. Kita tidak boleh ikuti ya teman-teman. Itu tasyabbuh. Umat Islam tahun barunya 1 Muharram, dirayakannya dengan berdoa, berzikir. Kita tidak boleh mengikuti ibadah orang lain seperti dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Dan istiqomah selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liburan calon ulama besar. Jumpa lagi dengan Bu Nurul dan Adek dalam cerita liburan. Sekarang hari ini kita akan bercerita apa ya? Baju Nabi Yusuf yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat ke-93. Nabi Yakub adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah. Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya supaya mencari tahu keberadaan Bunyamin yang ditahan Raja Mesir. Sampai di kerajaan, Raja bertanya, "Apa kejahatan yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf? Apakah engkau ini benar-benar Yusuf?" tanya mereka. Raja menjawab, "Aku memang Yusuf dan ini saudaraku."
Siapa Bun saudaranya? Bunyamin itu saudaranya Nabi Yusuf. Kami bersalah dan menyesali perbuatan kami, ucap saudara-saudara Nabi Yusuf yang pernah mencelakai Nabi Yusuf, membuang Nabi Yusuf di dalam sumur tua, sehingga Nabi Yusuf, sumur yang sudah lama, yang udah gak dipakai sama orang lagi. Nabi Yusuf pernah dibuang sama saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Yusuf itu ditemukan oleh para pedagang dan Nabi Yusuf pun dijual, sehingga Nabi Yusuf diambil oleh pembesar Mesir dan ringkas cerita Nabi Yusuf bisa diangkat menjadi pembesar Mesir. Sekarang kata Nabi Yusuf, bawa bajuku ini dan usapkan ke wajah ayahku. Niscaya beliau akan bisa melihat lagi. Setelah itu bawa seluruh keluargamu menghadapku. Pinta raja, dan dia adalah Nabi Yusuf. Setelah baju itu diusapkan ke muka Nabi Yakub, langsung Allah memberikan keajaiban. Nabi Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf. Dia itu menjadi buta karena bersedih sekali. Siapa yang jadi buta, Bun? Ayahnya Nabi Yusuf. Semenjak Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, Nabi Yakub bersedih, menangis, meminta pertolongan kepada Allah, sehingga matanya menjadi buta. Kenapa dicelupin ke sumur? Itulah, kita tidak boleh membenci sesama saudara sehingga ingin menyakiti saudara kita. Nanti setan masuk di sana. Jadi sesama saudara saling menyakiti. Nah, kemudian Nabi Yakub yang buta itu bisa melihat lagi karena diusapkan baju ke muka Nabi Yakub. Mereka lantas bergegas berangkat ke istana raja, yaitu Raja Yusuf. Sesampainya di sana, Nabi Yusuf langsung merangkul ayah dan ibunya sembari berkata, "Masuklah kalian ke Mesir, insya Allah aman." Ayo sekarang adik Ima, mengapa Nabi Yakub bisa melihat kembali setelah diusap baju Nabi Yusuf, adik Ima? Kenapa coba? Karena pertolongan dari Allah. Masya Allah, adik Ima bertambah pintar. Nih ya, ada doa mohon kesabaran. Rabbana afrir alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, berilah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Seru nggak ceritanya Dek Ima? Seru, Bun. Suka nggak ngedengernya? Suka, Bun. Mau dilanjut lagi nggak? Mau, Bun. Seolah jumpa lagi bersama Bu Nurul dan Adek dalam cerita seru liburan calon ulama besar. Jumpa lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan
dihafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Setiap hari, ikhlaskanlah di dalam hati. Murojaah setiap hari untuk menggapai ridha ilahi. Ramai atau sepi, siang malam hari, murojaah tak pernah berhenti. Ramai atau sepi, siang malam hari, mari murojaah sampai mati. Ramai atau sepi, siang malam. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam manabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati guru-guru, teman-teman dan dewan juri, Islam adalah agama yang paling menjunjung tinggi toleransi. Banyak ajaran tentang baiknya sikap toleransi kita terhadap agama-agama selain Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah Asyamha, yang lurus lagi toleran. Walaupun Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi, tetapi kita juga harus tegas ya teman-teman. Kita tidak boleh tasyabuh. Teman-teman tahu nggak tasyabuh itu apa? Tasyabuh itu meniru dan menyerupai umat agama lain selain agama Islam dalam segala bentuk dan sifatnya. Ada hadisnya juga loh teman-teman. Mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai
di suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jadi, walaupun ada teman kita yang merayakan Natal dan Tahun Baru, kita tidak boleh ikut merayakannya. Karena kan hari raya kita Idul Fitri dan Tahun Baru kita adalah 1 Muharram. Allah pun juga sudah menegaskan di surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Agama kita adalah agama yang paling mulia, yaitu agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Sesungguhnya Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Semoga Allah tetap selalu meneguhkan agama Islam. Allahumma ya muqallibal qulubi, Rabbi sahli ala dinika. Wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Nama saya Muhammad Ikhwanul Hakim. Saya sekolah di Bait Qur'ani sejak berumur 4 tahun. Sampai sekarang berumur 14 tahun. Saya di Bait Qur'ani sudah 10 tahun. Dari sejak TKA sampai sekarang kelas 8 Tsanawiyah. Alhamdulillah saya sudah habis 30 juz. Pengen ngebahagiain orang tua di akhirat nanti. Buat Abi sama Umi. Pengen banget memberi mahkota dan jubah kehormatan ke orang tua di surga. Saya sudah 10 tahun nggak ketemu sama Abi sama Umi. Kenapa itu? Kalau saya sama Umi meninggal dari saya pas umur 5 tahun. Pas saya lagi TKB. Dari kecil udah jarang banget ketemu sama Umi. Dari tinggal sama Umi dari TKB, rasanya pengen banget ketemu sama Umi. Pengen ngeblok Umi, pengen ngobrol sama Umi. Mudah-mudahan Umi dilapangkan kuburannya, bisa masuk surga dan tidak diberikan azab kubur. Hafalin Quran pengen biar Umi dapat jubah kehormatan dan mahkota, dan biar bisa masukin keluarga ke dalam surga. Sama Abi juga kangen. Apa yang diharapin buat Abi? Bisa ngebanggain Abi dari sekarang sampai nanti. Sampai di akhirat nanti pengen selalu ngebanggain Abi. Abi doain Iwan biar jadi anak soleh, biar bisa ngebanggain Abi sama Umi, biar bisa nyenengin Abi sama Umi. Pondok pesantren udah banyak banget beri saya kesempatan biar bisa sekolah di Bait Qur'ani. Sama pembina-pembinanya juga sayang sebagai pengganti orang tua.
di pondok pesantren udah banyak dapat ilmu dari kitab-kitab kuning. Udah tamat 30 juz. Sama pelajaran umumnya juga alhamdulillah lancar. Cita-cita pengen jadi ustaz sama ulama, biar orang tua itu senang kalau saya ini bisa berceramah di depan orang dan bisa mengingatkan yang baik kepada orang-orang di luar sana. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wassalatu wassalamu ala Muhammad sahibil syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji serta syukur tetap tercurah limpahkan kepada Sang Pencipta, Sang Rabb al-Alamin yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita. Yang dengan nikmatnya itu kita bisa berkumpul kepada insyaallah Allah penuh dengan rahmatnya. Salawat berjunjungan salam tetap terhaturkan kepada baginda tercinta, baginda yang begitu mencintai umatnya, Sang Asyraful Anbiya, penutup para nabi dan rasul, yakni Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan perjuangannya itulah kita masih dapat merasakan manisnya iman, kita masih dapat merasakan nikmatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salam hormat dari saya untuk Ustaz Nurul Hadi Burhanuddin MA selaku pengasuh Yayasan Ponpes Bait Qur'ani At-Tafsir, Ustaz Dr. Nurul Himam MA selaku Ketua Yayasan Ponpes Bait Qur'ani At-Tafsir, Ustazah Nunung Isnaini Dwiningsih SSI MKOM selaku Kepala Madrasah Ponpes Bait Qur'ani At-Tafsir, serta Dewan Juri Panitia serta teman-teman yang dirahmati Allah yang dengan yang saya cintai karena Allah. Hadirin saya di sini akan memberikan sedikit ilmu dengan berjudul Remaja Hebat Bukanlah Remaja yang Bertasyabbuh. Hadirin rahimakumullah, begitu mirisnya ketika kita melihat remaja yang pada hakikatnya remaja adalah aset bangsa. Remaja adalah agent of change, ia adalah seseorang yang didamba-dambakan kehadirannya dan ditunggu-tunggu oleh umat, tapi justru lebih memilih melunaskan akal pikirannya saja, lebih memilih melunaskan kebahagiaan hatinya saja, yang dimana kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu, yang tidak ada abadi dalamnya. Sedangkan remaja hebat, remaja yang senantiasa hatinya berpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, dia lebih memilih melunaskan apa yang Allah perintahkan, lebih memilih melakukan apa yang Rasulullah anjurkan, senantiasa berdakwah di jalannya. Hadirin rahimakumullah, tak mungkin menjadi aset bangsa, tak mungkin menjadi agent of change, tidak mungkin menjadi seseorang yang damba-dambakan kehadirannya, tidak mungkin pula menjadi yang ditunggu oleh umat jika ia lebih memilih melunaskan segala yang ada dalam pikirannya, yang lebih memilih
ikut-ikutan tahun baruan, lebih memilih mengikuti detik-detik pergantian tahun. Seharusnya apa yang ia lakukan? Seharusnya ia berdakwah sebagaimana yang dilakukan para ulama. Seharusnya ia berdakwah agar apa? Agar tradisi barat tidak diikuti oleh remaja hebat. Karena remaja hebat bukanlah remaja yang bertasyabbuh. Ikutilah, contohlah Mus'ab bin Umair yang dulu ketika jahiliyah glamor dengan harta kekayaan duniawinya. Lihat apa yang dia lakukan ketika Islam datang. Ia memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan apa? Dengan tradisi Arab jahiliyah yang dulu ia terapkan dalam dirinya. Lalu bagaimana keadaan remaja sekarang? Sudah tak luput lagi dengan gadget yang bersemayam dalam otak pikirannya. Tahun baru menjadi lebaran ketiga bagi mereka, dan di mana itu adalah tradisi barat. Kita tidak boleh mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Dan siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia adalah salah satu di antara mereka. Jika ada seorang muslim yang mengikuti tradisi barat, maka ia bukanlah seorang muslim lagi, melainkan apa? Melainkan termasuk dari orang barat tersebut. Remaja, jangan mudah acap kali berucap selamat kepada tahun baru. Jangan mudah acap kali berucap. Jangan mudah meremehkan kata-kata. Mengapa? Karena syahadat berupa kata-kata, berawal dari kata-kata. Maka dari itu remaja, tatalah hati dari sekarang, tautkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal soleh, berzikir, beribadah yang khusyuk, serta beridrok silaturahim. Semoga Allah mengijabah apa yang kita inginkan. Semoga Allah mengijabah kita menjadi pengemban dakwah. Semoga Allah mengijabah kita menjadi salah satu yang mengembalikan kegemilangan Islam. Amin. Semoga Allah mengijabahkan kita agar kita dapat mencetak 1 juta ulama besar. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan pribadi datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Amin. Selawat berpakaian salam, tak lupa pula kita junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan serta pengorbanan beliau kita bisa merasakan Islam hingga saat ini. Yang terhormat
di dalam Islam itu sendiri ada yang lebih dari itu, ada yang lebih hebat dari itu. Maka dari itu, berdirinya saya di sini ingin berkata kepada teman-temanku sekalian, baik yang sekarang ada di hadapan saya ataupun yang tidak ada di hadapan saya. Wahai para pemuda peradaban, adakah kau lupa bahwasanya kita punya berjaya mengukir tinta emas yang bertahan selama 14 abad lamanya di dalam sejarah kegemilangan peradaban? Wahai para pemuda peradaban, adakah kau lupa bahwasanya kita punya berkuasa mengatur negeri-negeri di bawah satu naungan kalimatullah dengan sistem yang luar biasa hebatnya? Wahai para pemuda peradaban, kita umat Islam yang Allah katakan kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik, pernah berjaya mengatur negeri-negeri dengan syariat Islam, membawa risalah dakwah, menyebarkan rahmatan lil alamin di seluruh penjuru dunia. Wahai para pemuda peradaban, bangkitlah dari masa lalu yang mungkin kau memiliki masa lalu yang buruk. Ayo, kita bina kekuatan, bukan hanya kekuatan fisik, namun juga kekuatan pemikiran. Sehingga semua itu dapat melahirkan generasi-generasi pemuda visioner. Apa itu pemuda visioner? Yakni pemuda yang apabila dia melakukan suatu tindakan, dia tahu strateginya, dia tahu 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4, 5 langkah ke depan, bahkan seterusnya. Sehingga lahirlah para pemuda yang berpemikiran yang dapat tangguh dengan zaman yang sulit ini. Wahai para pemuda peradaban, sungguh gemilang generasi yang silam telah memberikan contoh kepada kita semua, yang mana itu semua patut untuk dijadikan cermin bagi kita para pemuda. Lihatlah Ali bin Abi Thalib yang umurnya 9 tahun sudah berani menggantikan Nabi hidup sehingga Nabi bisa berhijrah di Madinah menyebar Islam. Lihatlah Khalid bin Ziyad yang rela menyeberangi samudra demi tersentuhnya Islam di negeri musuh. Lihatlah Zaid bin Sabit di umurnya yang ke-13 tahun dia sudah menjadi sekretaris Nabi dan media berdakwah. Lihatlah Imam Syafi'i di umurnya yang 14 tahun dia sudah bisa berfatwa untuk umat ini, dan bahkan sebelum balik pun dia telah memiliki murid-murid. Dan yang ini yang paling kita kenal ialah Muhammad Al-Fatih, di mana di usianya 21 tahun telah mampu mewujudkan Isyarah Rasulullah, yakni takluknya Konstantinopel, yang mana pada saat itu ialah kekaisaran Romawi terbesar di bagian timur. Dan sungguh wahai pemuda-pemuda, wahai teman-temanku, masih banyak pemuda-pemuda Islam yang ikut andil dalam tegaknya agama Islam yang pada masa lampau. Bahkan sebanyak-banyaknya pun saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Saya hanya menyebutkan beberapa yang saya sebutkan tadi. Wahai para pemuda peradaban, mereka yang pada akhirnya membawa cahaya kegemilangan Islam dengan ketulusan keikhlasan mereka berjuanglah, jagalah Islam yang bertahan selama 14 abad lamanya. Wahai para pemuda peradaban, sungguh Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana budaya Islam di serata dunia itu benar-benar ada. Maka dari itu, marilah kita para pemuda, kita para remaja, kita ikuti jejak-jejak keberhasilan mereka sehingga kita mampu mengembalikan Islam yang pernah hilang kejayaannya pada masa lampau. Sungguh wahai pemuda, ketahuilah sesuatu, di pundak para pemuda lah tampuk kepemimpinan itu berada, dan di dalam diri pemuda lah urusan umat itu ditanggung. Maka sekarang saya tanya kepada para pemuda sekalian, siapa di sini yang ingin menjadi sang pengubah peradaban? Siapa di sini yang ingin menjadi pemuda sang pengubah peradaban? Siapa di sini yang ingin mengembalikan Islam yang telah hilang? Maka dari itu, berjuanglah dan galilah ilmu lebih dalam. Belajarlah agar kau tahu, mendengarlah agar kau mengerti, cobalah agar kau bisa
Siap? Ya. Para hufaz Baitul Ani? Para pejuang agama Allah. Para hufaz Baitul Ani? Para pejuang agama Allah. Aja dari saya, unzur malkila wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja-puji syukur kita hanya kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat tiap menit, tiap detik, yang mana dengan itu mampu menjadi gerak langkah kita untuk menjadi seorang remaja yang insya Allah taat pada syariatnya. Tak luput kita hanturkan terus sholawat beserta salam kita kepada manusia mulia yang mampu menjadi uswah, suri teladan kita yang terbaik bagi seluruh generasi muda yang mengikutinya. Ialah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan zaman jahiliyah hingga menuju terang benderang Islamnya. Berdirinya saya di sini, saya ingin memberikan sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semua dengan judul Remaja Hebat, Remaja Teguh Pendirian. Apa yang kalian pikirkan tentang remaja zaman sekarang? Ya, mereka yang menghabiskan waktunya dengan kesenangan-kesenangan belaka seperti jalan-jalan ke mall, pacaran, merokok, nongkrong di kafe. Mereka yang ikut-ikutan tren, mereka yang sibuk mencari followers yang banyak, mereka yang biasanya mereka pada akhir tahun disibukkan dengan membuat sesuatu yang menarik dan unik untuk tahun baruan. Kita seharusnya generasi muda tak ada alasan bagi kita untuk bersikap inferior. Apa itu inferior? Secara bahasa, inferior adalah sikap merendah diri di hadapan orang lain, atau mereka yang merasa malu dan gengsi untuk menunjukkan identitas mereka sebagai seorang generasi muslim yang sejati, yaitu padahal Allah telah memberikan kita julukan, yaitu dengan julukan generasi Islam, yaitu generasi umat yang terbaik, dengan membawa kebaikan untuk seluruh generasi manusia yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana dalam firman Allah di surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian siapa? Kita generasi muda. Khairu ummah adalah umat yang terbaik, ukhrijat lin-nasi, yang dilahirkan untuk seluruh generasi muda. Wa tu'minuna billah, untuk membawa kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Padahal
kita, generasi muda, adalah bagian dari umat yang terbaik, yaitu generasi pemberani dan percaya diri untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim sejati. Kita, generasi muda yang aktif berdakwah di dunia nyata maupun di dunia medsos. Kita, generasi muda yang pantang menyerah untuk memperjuangkan resolusi ini. Saya akan memberikan cerminan bagaimana cerminan generasi superior yang ada pada zaman Rasulullah. Ialah Abdullah bin Mas'ud. Ia adalah seorang pemuda pemberani yang mengumandangkan ayat suci Al-Quran dengan suara beliau yang merdu di tengah kota Mekah yang saat itu banyak sekali kafir Quraisy yang lewat. Meski pada akhirnya Abdullah bin Mas'ud pulang dalam keadaan babak belur sampai berdarah, itu tidak membuat Abdullah bin Mas'ud kapok. Kenapa? Karena beliau menunjukkan keberanian beliau sebagai generasi superior. Dari keberanian Abdullah bin Mas'ud, kita bisa belajar kalau kita generasi superior dibangun atas 3 fondasi akidah yang harus dimiliki oleh generasi superior. Yang pertama, dari mana kita hidup? Kedua, untuk apa kita di dunia ini? Ketiga, setelah di dunia ini kita mau kemana? Jika kita bisa menjawab ketiga fondasi akidah tersebut, maka sudah dipastikan insya Allah kita termasuk bagian dari generasi superior yang gak ikut-ikutan budaya non-muslim. Kita, generasi superior, generasi calon pemimpin umat di masa depan yang gak nge-follow budaya-budaya non-muslim. Padahal Allah sudah memberikan sabdanya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sudah jelas bahwa itu dari sabda tersebut Allah sudah memberikan kita penjelasan bahwa orang muslim tidak boleh mengikuti tradisi non-muslim. Akan tetapi kita generasi superior adalah generasi following. Apa itu generasi following? Generasi following adalah generasi yang diikuti oleh seluruh generasi muda jejak kebaikannya. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikannya kepada kalian. Kalau saya bilang generasi superior, kalian jawab dengan semangat dan penuh api yang bergobar-gobar dalam diri kalian. Kalian jawabnya bukan generasi follower, generasi superior. Bukan generasi follower. Bait Qur'ani. 1 juta orang besar. Santri Bait Qur'ani. Wahai dunia, som-som belajar kami pemuda kaki sang berubah dunia. Takbir. Allahu Akbar. Sekian dari saya. Unzur man kilah wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Kekurangan datangnya dari diri saya sendiri dan kelebihan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
واجعله لنا